Isih cilik diwulang ngaji, sok yen gedhe supaya ngerti. Ngaji iku gampang syarate, asal manut karo gurune. Jadi makalah yang ke-15 ini Pak, makalah yang ke-15 ini diriwayatkan bahwasanya ada seorang laki-laki dari kalangan bangsa Bani Israel, keturunannya Bani Israel. Dia mengumpulkan 80 tabutan, catatan kitab minal ilmi, daripada ilmu. Akan tetapi ilmu yang dia kumpulkan 80 kitab itu lam yantafi', tidak bisa dia mendapatkan manfaat bi ilmihi, dengan ilmunya yang dia kumpulkan itu. Jadi orang itu tidak akan mendapatkan kemanfaatan daripada ilmu walaupun dia belajar dan berhasil mendapatkan ilmu. Nah, jadi keberhasilan di dalam mencari ilmu itu bukan berarti dia faham, dia ngerti, dia pandai. Tapi yang namanya manfaat ilmu itu adalah bagaimana dia itu menerapkan keilmuan yang dia pelajari dalam kehidupannya sehari-hari. Nah, ini ada seorang laki-laki dari kalangan Bani Israel yang mengumpulkan catatan kitab, 80 kitab di bidang keilmuan. Dan dia tidak akan bisa mendapatkan manfaat daripada ilmunya. Kenapa? Karena Allah berfirman, Allah mewahyukan kepada nabinya Bani Israel agar supaya menyampaikan kepada orang yang mengumpulkan kitab 80 tabut tadi, apa yang harus sampaikan? Lau jama'ta katsiran minal ilmi lam yanfa'ka illa an ta'mala bi thalathati asya'ah. Kamu walaupun sudah banyak mengumpulkan ilmu, ilmu yang kamu kumpulkan itu tidak akan memberikan manfaat kepada kamu kecuali apabila kamu mau mengamalkan 3 perkara. Nah, jadi bisa diartikan inti daripada orang belajar ilmu, inti daripada orang yang memiliki ilmu itu ada 3 Pak. Yang pertama, la tuhibbud dunya ay mata'aha wa zukhrufaha falaysat bidaril mu'minin. Yang pertama, jangan cinta kepada dunia. Maksudnya cinta dunia itu bagaimana? Cinta terhadap perhiasan dunia dan pernak-perniknya dunia. Jadi jangan sibuk mengumpulkan sesuatu yang tidak ada kaitannya dengan kemaslahatan dunia dan akhirat. Nah, kalau ada orang sibuk dengan dunia, sibuk dengan kepentingan dunia sampai meninggalkan kepentingan akhirat, maka jelas orang itu masuk kategori orang yang ilmunya tidak bermanfaat, atau orang yang sama sekali tidak punya ilmu. Kalau punya ilmu, berarti ilmunya tidak manfaat. Itu cirinya. Kenapa? Aili annaha laisat dara jazain lil mu'minina. Karena dunia itu bukan tempat balasan bagi orang-orang yang beriman. Fa inna dara thawabihim al jannatu. Karena tempatnya orang-orang beriman itu adalah surga. Jadi jangan sibuk dengan dunia. Sibuklah kamu mempersiapkan bekal untuk kembali ke surga. Karena Allah sudah mempersiapkan tempatnya orang-orang beriman itu di surga. Gitu loh Pak. Ya. Jadi ini adalah inti daripada keilmuan agama. Gitu loh. Nah, itu harus diperhatikan. Yang kedua, la tusahibis syaitan. Jangan berteman dengan setan. Maksudnya berteman dengan setan itu bagaimana? Bi antuti'ah amrahu bimukhalifati amrillahi wa rasulihi. Dengan mengikuti ajakan setan, yang mana setan itu selalu mengajak kepada menyelisihi perintahnya Allah dan Rasulnya. Allah perintahkan kita untuk istiqomah ngaji. Rasulullah menganjurkan kita untuk mencari ilmu dari hidup, dari mulai lahir sampai mati. Kemudian setan bilang, udah libur aja dulu sehari doang, besok kan ada lagi pengajian. Kalau diikutin berarti itu menjadi ciri bahwasanya orang tersebut tidak punya ilmu. Atau kalau dia punya ilmu, berarti itu menjadi ciri bahwasanya ilmunya tidak manfaat. Karena ilmu yang dia pelajari tidak bisa menjadi senjata dirinya untuk melawan bujuk rayu setan. Itu loh.
Yang ketiga, kenapa falaisa birafiqin lil mu'minina? Karena setan itu bukan Allah jadikan teman bagi orang-orang beriman. Ai li'anna syaitana laisa rafiqan lahum. Setan itu bukan teman sampean. Setan itu adalah musuh sampean. Ya. Dalam surat Yasin kan dijelaskan itu. Alam a'had ilaikum ya bani Adam. Bukankah aku sudah wanti-wanti kepada kalian semua wahai anak cucu Adam, alla ta'budu syaitan. Jangan kalian itu mengikuti perilaku setan. Jangan kalian itu mengikuti ajakan seruan bujuk rayu setan. Fa innahu lakum aduwwum mubin. Karena sungguhnya setan itu lakum bagi kalian semua anak cucu Adam aduwwum mubin, musuh yang nyata. Itu kan surat Yasin ya. Dibaca tiap malam Jumat tuh. Tiap tahlilan dibaca tuh. Tapi kenapa kok tidak diamalkan dalam kehidupan sehari-hari? Kenapa nggak diaplikasikan dalam kehidupan sampean? Gitu loh. Kok sampean malah seakan-akan itu menjadikan setan itu sebagai teman sampean, padahal Allah sudah menyatakan dalam surat Yasin tadi, fa innahu lakum aduwwum mubin. Setan itu bagi kalian adalah musuh yang nyata. Maka jangan mengikuti ajakan setan. Yang ketiga, wala tu'zi ahadan. Jangan menyakiti salah seorang min ibadillah, dari sekian banyak hamba-hambanya Allah. Kenapa? Falaisa bihurfatil mu'minina. Karena menyakiti hamba-hamba Allah itu bukan perilaku orang-orang yang beriman. Ai li annal idza'a laisa sunnatahum. Karena sungguhnya menyakiti itu bukan karakter atau sifat daripada orang beriman. Nah, itu penting, Pak. Pondasi orang Islam, pondasi orang beriman, pondasi agama ini 3. Yang mencirikan bahwasanya orang ini berilmu dan bermanfaat ilmunya, atau tidak berilmu apalagi mendapatkan kemanfaatan daripada ilmunya. Belajar ilmu yang banyak, rajin kemana-mana, beli kitab yang banyak, baca, rajin baca gitu. Tapi kalau dia tidak bisa melaksanakan 3 perkara ini, yang pertama, tidak mencintai dunia. Artinya tidak menukar kemaslahatan akhirat dengan kebahagiaan dunia yang sementara. Nah, di akhir zaman ini, Pak, banyak orang karena mengejar keuntungan dunia, dia menyepelekan urusan-urusan akhirat. Di antaranya adalah adab. Di antaranya adalah adab. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW itu jelas menyatakan di dalam hadisnya, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak. Bagaimana caranya menyempurnakan akhlak? Ya mencontoh Nabi. Karena Nabi oleh Allah yang ditugaskan untuk menyempurnakan akhlak manusia. Maka kita harus mencontoh Nabi. Di dalam Al-Quran Allah sudah jelas itu menyatakan, laqad kana fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh dalam pribadi Nabi Muhammad itu ada suri tauladan yang harus kamu contoh, yang harus kamu jadikan patokan di dalam menjalani kehidupan dunia agar mendapatkan kemaslahatan di akhirat. Lalu bagaimana cara kita mencontoh Nabi? Sementara kita tidak pernah bertemu dengan Nabi, tidak melihat Nabi, tidak hidup di zaman Nabi. Ya ngaji. Kenapa harus ngaji? Karena ngaji itulah kita bisa tahu dari sekian banyak penjelasan para ulama, riwayat-riwayat hadis tentang kepribadian Nabi Muhammad, perintahnya, anjurannya yang ditulis oleh para ulama, diabadikan di dalam kitab-kitabnya. Artinya apa? Orang bisa berakhlak itu kalau orang punya ilmu. Bagaimana mungkin orang bisa berakhlak kalau ilmunya nggak punya? Akhlak itu kan ilmu, gitu. Ilmu itu adalah akhlak. Kalau kita mau sederhanakan, teorinya itu ilmu, prakteknya itu akhlak, gitu. Salah satunya, paling gampangnya misalkan, sholat itu harus menghadap ke kiblat. Nah, itu namanya akhlak dalam beribadah kepada Allah.
menghadap kiblat. Jadi ilmu itu tata cara, Pak, kaifiyah. Ilmu itu tata cara. Jadi nggak mungkin orang itu bisa berakhlak kalau tidak tahu caranya berakhlak. Nah, caranya berakhlak ini yang disebut ilmu. Nah, berapa banyak orang itu menyepelekan akhlak di dalam menjalankan agama, padahal akhlak itu bagian daripada pengamalan ilmu. Nah, itu yang pertama. Hanya karena cinta dunia. Ya, cinta dunia ini banyak, bisa numpuk-numpuk harta, saking sibuknya pengen banyak hartanya sampai meninggalkan kewajiban agamanya, sampai menyepelekan perasaan orang, menyepelekan etika dan akhlak terhadap orang lain, apalagi kepada para ulama, para guru. Dan ini harus disampaikan, harus dijelaskan gitu. Kemudian jangan berteman dengan setan. Kenapa? Karena setan itu selalu mengajak kepada hal-hal yang mendatangkan murkanya Allah, hal-hal yang membuat Rasulullah itu sedih. Makanya ada kisah itu kan, orang desa yang bisa dikatakan kurang pendidikan, tapi doanya mustajab, Pak. Doanya mustajab. Karena dia berdoa begini, ya Allah, tolong ampuni saya ya Allah. Hapuskan semua kesalahan saya ya Allah. Karena kalau engkau tidak mengampuni dosa saya, engkau tidak menghapuskan kesalahan saya, apakah engkau senang musuhmu berbahagia sementara kekasihmu menangis? Tapi kalau engkau mengampuni dosaku ya Allah, engkau menghapuskan kesalahanku, maka kekasihmu akan tersenyum dan musuhmu akan menangis. Ya, maksudnya apa, Pak? Nabi Muhammad itu akan bersedih kalau umatnya itu berlumuran dosa. Setan, iblis akan tertawa karena memang itulah misi iblis. Tapi kalau kita itu dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita berusaha untuk menghindar dari perbuatan dosa, itu namanya kita berusaha untuk menjadikan Nabi itu tersenyum dan membuat setan itu menangis. Artinya kalau sampean senang berbuat dosa, sampean senang melanggar perintahnya Allah, sampean senang menyelisihi sunnahnya Rasulullah, berarti sampean itu mau menyenangkan setan. Padahal setan itu bukan teman, setan itu adalah musuh yang nyata. Jangan sampean posisikan setan itu sebagai teman sampean, tapi posisikan dia sebagai musuh gitu. Makanya ketika kita naik haji itu kan ada lempar jumroh. Itu sebagai ibroh buat kita, bahwasanya kita itu selamanya akan bermusuhan dengan setan. Gitu. Nah, kemudian yang ketiga, jangan menyakiti satu orang pun dari hamba-hambanya Allah. Karena itu bukan perilaku orang beriman. Dan itu bukan karakteristik sifat daripada orang beriman. Kenapa? Karena li'annal mu'minina ikhwatun. Karena sesungguhnya orang-orang yang sama-sama beriman itu ikhwatun, bersaudara. Nah, kalau setan, innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu bagi kalian adalah musuh yang nyata. Tapi kalau sesama orang beriman, innal mu'minina ikhwatun. Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Yang namanya bersaudara, ya harus saling mengenal satu sama lain. Harus saling memahami satu sama lain. Harus saling tolong-menolong satu sama lain. Harus saling menanggung beban satu sama lain. Nah, gitu loh, Pak. Makanya di dalam Al-Quran itu ada ayat wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Orang beriman yang beramal saleh dan dia mau saling tolong-menolong, saling nasihat menasehati di dalam kebenaran dan kesabaran, selamanya tidak akan mendapatkan kerugian di dunia dan akhirat. Tapi
Kalau dia tidak beriman, dia tidak mau beramal soleh, dia tidak peduli dengan saudaranya sama muslim, tidak mau saling menasehati, tidak mau saling bantu-membantu dalam hal kebenaran dan kesabaran, maka selamanya dia akan mendapatkan kerugian di dunia maupun akhirat. Apa itu? Wal asri innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia itu sepanjang hidupnya lafi khusrin, pasti akan berada di dalam kerugian. Illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman, wa amilus salihati, dan beramal saleh, wa tawasau bil haqqi, saling menasehati akan kebenaran, wa tawasau bil sabri, dan saling menasehati dalam kesabaran. Nah, itu yang harus diingat-ingat. Jadi inti daripada makalah yang ke-15 ini, ciri orang yang ilmunya bermanfaat atau orang yang ingin ilmunya bermanfaat, maka dia harus melaksanakan 3 perkara. 1, tidak cinta dunia. Kedua, tidak berteman dengan setan atau mengikuti langkah setan. Yang ketiga, tidak menyakiti hati sesama orang beriman. Kalau terlanjur menyakiti, buru-buru minta maaf. Kalau tidak ketemu orangnya, bagaimana nih? Doakan dia sebagai bentuk permaafan sampean kepada dia. Kalau ketemu, langsung bilang minta maaf. Gitu. Jadi intinya itu, Pak. Jadi kalau 3 perkara ini, hubbud dunya, cinta dunia, kemudian mengikuti perilaku setan, yang ketiga suka menyakiti orang-orang yang sama-sama beriman, maka itu ciri orang yang ilmunya tidak manfaat atau bahkan tidak berilmu sama sekali. Orang yang berilmu dan bermanfaat ilmunya cirinya 3, tidak cinta dunia, tidak mengikuti langkah setan, tidak suka menyakiti hati sama orang beriman. Nah, kira-kira cukup sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bisa mendatangkan keberkahan dan manfaat, dan mudah-mudahan bisa menambah pengetahuan dan kefahaman kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita pribadi orang yang beriman dan bertakwa, senantiasa menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, dan meneladani sunnah-sunnah nabinya, dan mudah-mudahan Allah menjadikan kita bagian dari umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa mendapatkan barokah syafaat beliau fid dini wa dunya wal akhirah. Dan mudah-mudahan Allah pertemukan kita semuanya dengan ajal kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Akhirul kalam wallahul muwafiq ila aqwamit thariq wal afu minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.